Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan latihan di TLX, di mana di sini ada soal, ada problem di bagian matematika diskrit dasar penjumlahan pecahan. Di sini deskripsinya Pak Dengklek memberikan dua buah pecahan dalam bentuk A per B dan C per D. Hitunglah A per B dan plus ya, A per B tambah C per D, lalu cetak hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu suatu pecahan adalah ketika FPB-nya FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Nah, di video sebelumnya sudah saya buatkan video tentang C++ penjumlahan pecahan. Namun di video tersebut outputnya itu berulang ya, artinya nggak cuma paling sederhana. Jadi ada bentuk yang paling sederhana dan terus muncul sampai penyebut 1 dikali penyebut 2. Artinya misalnya di sini A per B dan plus C per D, nanti outputnya akan sampai pada B kali D. Begitu. Ini misalnya 2 per 3 di sini ditambah 4 per 5. Di program sebelumnya itu dia akan muncul bentuk yang paling sederhana dan sampai 3 kali 5 untuk penyebutnya. Tapi kalau cuma 1, 3 kali 5 saja FPB-nya, ya maka cuma keluarnya 1. Nah, di sini akan saya revisi program sebelumnya menjadi bentuk yang sesuai dengan latihan yang ada di TLX ini. Programnya cukup sederhana. Dari program yang kemarin itu cukup kita menambahin satu baris saja, yaitu break. Di sini saya sederhanakan lagi variabelnya ya. Di sini saya sederhanakan lagi in main-nya, cukup in main saja, nggak perlu embel-embel yang lain. Kemudian variabelnya M1 M2 P1 P2 A B C D E F. Kemudian buat inputan A B C D, inputan A B C D ya. Nah, M1 M2 P1 P2 itu untuk apa? Di sini untuk mencari FPB penyebut ya. MC1 ini untuk mencari penyebutnya, dan P1 ini untuk menemukan pembilangnya. Jadi kalau sudah tahu penyebutnya berapa, nanti yang bagian atas itu pembilangnya dikalikan penyebut ya, berapa hasilnya yang dijadikan biar sama dengan penyebut. Misalnya di sini 2 per 3 ditambah 4 per 6, maka penyebutnya pasti 6 ya FPB-nya. Maka 2 per 3 ini akan menjadi 6, jadi kan 3-nya kali 2 ya. Ini perlu digambarkan ya, kalau nggak digambarkan pusing mungkin ya. Jadi begini, 2 per 3 tambah misalnya 4 per 6 sama dengan, tentunya penyebutnya kita samakan menjadi 6. Nah, 3 ini ya, 3 ini dikalikan berapa jadi 6, tentunya ini kan dikalikan 2. Nah, maka ini juga harus dikalikan 2. Maka di sini ya, saya kecilkan. Nah, maka di sini tentunya ya. Nah, di sini. Nah, untuk P1 ini agar bisa dikalikan 2, rumusnya seperti ini ya. F ya, F itu ini penyebutnya yang sudah ketemu tadi ya. Ketika dia melakukan perulangan for tuh dia ketemunya sampai di 6. 6 itu bagaimana? Nah, ketika 6 itu dibagi B dia 0. Kemudian 6 dibagi yang ini ya. 6 dibagi 3 0, 6 dibagi 6 juga 0 ketemunya. Awalnya dari 1 bagi 3 enggak 0 kan. Nah, 2 kali bagi 3 enggak 0, terus tambah 4 sampai ke 6, bagi ini 0, kemudian bagi ini juga 0 gitu ya kan. Nah, setelah ketemu 6, kemudian 6 ini ya, 6 ini dibagi 6 ini ya. 6 ini masuk ke sini ya, 6 dibagi B bagi 3 yaitu 2. Nah, kemudian 2 dikalikan 2 ya. Kalikan 2 maka jadi 4 di sini. Gitu ya. 6 bagi 3 ya. 2 kali 2 4 masuk ke sini. Nah, kemudian untuk yang pembilang kedua juga sama, ketemunya tadi 6 ya. Kemudian 6 bagi 6 1 tentunya ya. 1 dikali 4 maka akan ketemu 4. Jadi 4 tambah 4 ya. Tuh. Ya, kita coba langsung run programnya ya. Compile, kemudian di run ya. 2 dipisahkan spasi ya, ini A, ini B, kemudian enter, kemudian
per 6 seperti ini. Nah, hasil penjumlahan pecahnya adalah 8 per 6. Ini saya buat pecahan ya, tapi kalau misalnya outputnya ada tulisannya hasil penjumlahan pecahan. Tapi kalau mau dibuat seperti di sini, contoh keluarannya hanya angkanya saja, tinggal dihapus ya, tinggal dihapus bagian ini biar tujuannya tadi biar apa namanya, oke, seperti ini ya. Oke, nah, biar jelas ya. Jadi itu kemudian ditambahkan break satu baris ini, kode ini break, jadi sehingga dia akan berhenti cukup satu sekali perulangan ketika sudah ketemu. Tapi kalau enggak dipakai break, tadi kita hapus, kalau tidak dikasih break dia akan sampai pada muncul berulang. Contohnya saya tadi ya, 2/3 kemudian 4/6, dia maka akan sampai muncul keluarannya sampai 6 kali 3 18. Nah ini ya, jadi akan muncul 3 output, 8/6 hasilnya, kemudian 16/12, kemudian 24/18. Nah, dengan ditambahin dengan break nih, dia akan memunculkan hanya bentuk paling sederhana saja seperti itu ya. Kita coba lagi, 2/3 4/6. oke. Nah, itu saja mungkin penjelasannya. Program ini sederhana ya, hanya konsen kita adalah di bagaimana mencari sisa bagi dulu untuk penyebutnya. Kalau sudah bisa menemukan penyebutnya, tinggal membilangnya dikalikan penyebut hasilnya dibagi penyebut awalnya ya, bilangan pecahan itu, kemudian tinggal dikalikan pembilang. Oke, mungkin agak sedikit berputar-putar menjelaskannya, saya harap bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.